Di awal film kita sudah diperlihatkan dengan sebuah adegan barbar di mana seorang gadis yang masih sekolah ketagihan dengan adegan barbar itu. Dia mengajak teman pacarnya itu untuk melakukan adegan barbar. Mas exciting nga yun eh. Sorry Ella. Jenna, sandali! Lalu film beralih di mana gadis cantik ini sudah lulus sekolah. Dia bernama Ella, di mana dia masih melakukan kebiasaan barbarnya itu dengan siapapun yang menarik di matanya. Seperti tukang jual kelinci yang ganteng dan badannya berbentuk atletis. Ella menggodanya untuk diajak melakukan barbar di rumahnya. Namun setelah Ella melakukan adegan barbar, Ella sepertinya tidak memiliki kepuasan dalam dirinya. Diketahui oleh teman baiknya yang bernama Max, Ella menceritakan kepada Max kalau si tukang kelinci memiliki sifat egois yang tidak mau melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan perang barbar. Dan Max menyarankan kepada Ella, jika mau memiliki fantasi yang membuat dirinya bisa merasakan puncak kental manisnya keluar, Ella harus melakukan fantasi di luar rumah. Real. Paano? I don't know. No way. You know my rules. Walang pakinlanlan. Lalu pada keesokan paginya, Ella bangun kesiangan untuk melakukan ekspansi akular. Karena mobilnya dikonding, Ella terpaksa naik taksi. Berhubungan lokasi yang dijangkau sangat jauh ke kota Kuapo dan jalannya macet, Pak konduktor meminta biaya 700 peso. Dan Ella pun keberatan dan terpaksa naik angkot bus kota. Namun di dalam bus yang penuh dan berdesakan, Ella terpaksa berdiri dan bertemu dengan pemuda ganteng yang gagah dan memiliki badan atletis. Namun siapa sangka Ella langsung tertarik melihat kernet konduktor yang tangannya banyak ototnya. Dan Ella pun menggodanya dengan mengosek-ngosekkan buntut bulatnya ke si tumpul kernet konduktor. Dan hal itu membuat Ella terus terbayang-bayang sehingga dirinya melakukan senam satu jari di lubang rimba dan berfantasi kalau dirinya sedang melakukan adegan barbar dengan bapak konduktor. Dan pada keesokan paginya, Ella kembali terlihat wajahnya bersinar-sinar dan Max mengira kalau Ella sudah bisa mengeluarkan kental manisnya. Entah tidak tahu dengan siapa dia melakukannya dan di mana, bagaimana. Namun Ella mengatakan kalau dirinya hanya mengosek-ngosekkan buntut bulatnya di sebuah bus yang berdesakan, walaupun tidak melakukan adegan barbar, karena sudah dibuat gila dan kehilangan akal sehatnya. Lalu Ella menyerahkan kunci mobilnya agar Ella bisa naik bus terus dan sering-sering ketemu dengan kernet konduktor. Diba nga, sabi mo, tatayay! Singkat cerita, lagi-lagi Ella naik bus menuju ke kantor. Namun kali ini rasa kekecewaan Ella ketika orang yang jadi kernet konduktor bukanlah pria ganteng yang bernama Rico. Rico memiliki rute lain. Singkat waktu, Rico sudah memiliki anak dan seorang istri yang masih belum terikat pernikahan. Sang istri bernama Bing dan anaknya bernama Cindy. Keributan dalam rumah tangganya Rico yang selalu menghantuinya karena penghasilan Rico yang belum bisa menafkahinya. Apalagi Bing meminta untuk segera menikahinya
dan dengan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Lalu sepupu Rico datang membawa sebuah masakan dari bibinya dan boneka buat Cindy. Dia bernama Nigel. Lalu di tengah malam, Rico sebagai suami seorang supir yang tidak pernah pulang. Dia meminta jatahnya karena sudah sekian minggu tidak pernah dikasih. Bing hanya memberikan secara tidak ikhlas. Shower muna ako pagkatapos ko ikaw. Baka mangamoy pawis. Dan film lagi-lagi diperlihatkan Ella yang kembali naik bus untuk bisa bertemu kembali dengan Rico. Namun kali ini keberuntungan Ella untuk bertemu dengan Rico menjadi satu rute dengannya. Dan Rico pun terkejut karena gadis yang tempo hari kembali menemuinya dan menggoda dirinya. Ella tidak segan-segan langsung melakukan aksinya di dalam bus dengan cara masuk ke kandang rudal tumpul dan melakukan senam 5 jari. Dan Rico juga tidak mau kalah, langsung melakukan senam 1 jari di dalam lembah yang sangat banjir. Hoy! Hoy, bos. Singkat cerita, setiap Rico pulang ke rumahnya, istrinya selalu memarahinya karena hasil yang diperoleh oleh Rico tidaklah mencukupi kebutuhannya. Lalu Rico pun pergi dan lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya. Dan di sini lagi-lagi Rico dicari oleh Ella untuk melanjutkan sebuah pertempuran yang kemarin hanya melakukan adegan senam 5 jari dan 1 jari. Namun kali ini Ella ingin diobok-obok lembah banjirnya di dalam bus, dan terjadilah adegan barbar di dalam bus. Walang sayang pagdating sa'yo. Lalu pada keesokan paginya, Rico mengajak Ella bertemu kembali di sebuah kafe. Rico minta maaf atas kejadian tadi malam karena dirinya sedang mabuk berat dan tidak mau terjadi kembali, karena dirinya sudah memiliki seorang anak dan istri yang sudah satu rumah dan belum menikah karena terhambat biaya. Dan Ella mengatakan kenapa Rico membiarkan dirinya mengobok-ngobok lembahnya kalau dirinya sudah beristri. Namun Ella meyakinkan Rico dirinya tidak mau mempermasalahkan dirinya diobok-obok tanpa harus terikat oleh cinta, karena cinta menyakitkan bagi dirinya, hanya mencari kesenangan saja. Jika hubungan terlalu jauh dan diketahui oleh istrinya, mereka berdua bisa menghentikan tanpa tersakiti satu sama lain. Dan Rico pun menolak dan pergi meninggalkan Ella. Ella pun menggajarnya dan tidak mau menyerah. Dirinya langsung mengejar Rico dan langsung menservis Rico di penyeberangan layang. Sigurado ka bang ayaw mo to? Singkat cerita, Rico pun kini sudah satu pekerjaan dengan Ella. Ella mengajak Rico ke rumahnya dan meminta bantuan dalam keseharian Ella. Dan Ella sama Rico pun jadi leluasa untuk melakukan adegan barbar, entah itu di ruangan tamu dan di dalam mobil pribadinya. Sebagai hadiahnya, karena Rico memberikan yang terbaik dalam melaksanakan servisnya, kini Rico mendapatkan sebuah hadiah yang tidak tanggung-tanggung, sebuah jam mahal yang diberikan oleh Ella kepada Rico. Wow ha! Ang sinasabi ko lang naman always. Ketika suatu pertemuan, Ella dan Max sedang di sebuah kafe, di mana Ella meninggalkan sebuah pertemuan dengan kliennya, di mana sang teman mengetahui kenapa tidak mau menghadiri acara itu, karena lebih memilih dengan suami orang. Namun Max mengingatkan Ella
harus menyadari kalau itu hanyalah sebuah cinta yang terhalang oleh dinding yang berseberangan dengan dirinya. Mark hanya bisa mendengarkan dan tidak bisa merasakan apa yang Ella lakukan. Namun ketahuilah, Ella hanyalah sebagai singgahan yang tidak akan pernah menyatu. Saka iba na kasi kapag umabot na dyan. Bakit iba? Benar saja, ketika Max bertemu dengan kliennya, Ella lebih memilih bertemu dengan Rico. Ella tidak segan-segan langsung melakukan aksi gesitnya di sebuah emperan beralasan kain handuk yang sudah tidak dicuci berbulan-bulan. Namun itu semua tidak menghalangi semangat Ella untuk bisa mendapatkan sebuah asupan kental manis dari Rico. Maka terjadilah sebuah adegan barbar. Masaya ako kahit saglit. Setelah mereka melakukan adegan barbar, Ella pun lagi-lagi memberikan sebuah kunci rumah sebagai tanda terima kasihnya karena sudah membuat dirinya tergila-gila dan sering menservisnya secara rutin. Dan Ella meyakinkan kalau dirinya lebih banyak berharap daripada istrinya Rico. Dan Ella tidak membebankan itu. Jika jodoh kita bersatu, jika tidak jodoh dukun bertindak. Sana mas piliin mo ako kaysa sa kanya. Singkat cerita, Rico pun kembali ke rumahnya karena dari sekian lama tidak pulang karena istrinya mengusir Rico. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Rico pun pulang demi anak dan istrinya. Namun setelah sampai di rumah, perlakuan istrinya membuat Rico ingin kembali bertemu dengan Ella di sebuah halte bus sebagai pelariannya. Dan Ella pun sudah menunggu Rico. Dan Rico sudah di perjalanan dalam bus. Ketika di dalam bus, Rico ditelepon oleh Nigel yang mengatakan kalau Bing tiba-tiba pingsan. Dan Rico pun balik ke rumah tanpa memperdulikan Ella. Dan Ella masih menunggu. Setelah sampai, Rico langsung masuk ke kamarnya dan mengatakan kalau Bing sedang hamil muda. Namun Bing tidak mau kembali kecewa dengan apa yang sudah kemarin terjadi di luar pernikahan. Dan Bing ingin mengeluarkan bayi yang dikandungnya jika Rico masih belum mampu membiayai di masa depannya. Sedangkan Sandy saja masih belum terpenuhi, apalagi nambah lagi. Kakayanin ko. Hindi lang yun, Rico. Singkat cerita, Ella mendatangi tempat Rico bekerja. Sesampai di sana, Ella tidak bertemu dengan Rico dan bertemu sesama teman konduktornya. Lalu Ella bertanya apakah Rico hari ini masuk, dan sahabatnya itu mengatakan kalau Rico hari ini sedang cuti 1 minggu karena sang istri sedang hamil muda. Sontak Ella terkejut mendengarkan ucapan dari bapak parubaya itu, karena Ella selama ini hanya dijadikan bahan pelarian dalam masalahnya. Dan Ella seperti sudah ada rasa kecemburuan dari lubuk hatinya yang paling terdalam, sehingga dia harus menelan mentah-mentah apa yang telah diperbuat oleh dirinya, seperti meludah dan menjilat kembali ludahnya. Hindi ako sigurado baka next week pang balik niya. Film beralih di mana Ella dan Max berada di sebuah bar, sedang menikmati rasa kekecewaannya dengan sebuah air pembangkit kehidupan. Ella bercerita semua yang sedang dialaminya, termasuk apa yang sudah dirasakan, rasa sakit yang sangat mendalam. Ella pun akan melaksanakan tugasnya kembali
dengan orang lain seperti dahulu kala yang hanya fokus ganti-ganti pasangan dan ganti-ganti rudal tumpul. Tanpa basa-basi, Ella pun langsung menggoda pria ganteng di bar. Dan setelah mau melakukan adegan barbar, Ella tidak seperti melakukan dengan Rico yang membuat dirinya merasa nyaman dan lebih rileks merasakan setiap areanya. Di pagi hari, Rico menemui Ella, di mana dia meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang telah diberikan oleh Ella. Dan singkat cerita, ketika Rico pulang ke rumahnya, Rico mendapatkan istrinya sedang melakukan adegan barbar dengan sepupunya Nigel. Rico pun sangat marah dan membungkam Nigel dengan keras. Bing hanya bisa melerai sambil mengucapkan kalau sebenarnya bayi yang dikandung oleh Bing adalah anak dari Nigel, termasuk Cindy. Karena dari awal Bing tidak mencintai Rico. Dia hanya mencintai Nigel dan sering melakukan adegan barbar dengan Nigel. Lalu film diperlihatkan kepada Ella yang terus-terus memikirkan Rico. Dia selalu menyibukkan dirinya dengan bekerja sampai larut malam. Temannya pun iba melihat kelakuan Ella, di mana niat Ella hanya meluapkan rasa kecewanya dan menyibukkan dirinya agar dirinya bisa melupakan Rico. Sepertinya rumah yang bagus mau dicat ulang. Max hanya melerai dengan memeluk. Itu semua akan berlalu. Jangan pernah musnahkan mentalnya. 4 bulan berlalu. Rico yang masih mengharapkan Ella. Rico dipertemukan kembali di sebuah halte bus, di mana Rico meminta maaf kepada Ella dan menceritakan apa yang telah semua dialaminya. Namun Ella sudah memaafkan, walaupun dirinya hanya bersusah payah untuk bisa melupakan masa lalunya. Namun ending yang sangat dipenuhi dengan adegan barbar, Ella pun tidak bisa mencari lelaki sehebat Rico yang bisa membuat adegan barbarnya lebih indah dan lebih Lalu film pun selesai. From the 9